Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Izinkan lebih dulu untuk saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Doa saya di tahun yang baru kita tetap semangat, kita lebih bergairah lagi, bahkan kita lebih sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, memasuki tahun 2021, Tuhan memberi visi buat saya untuk open heaven, langit terbuka. Nah, apa itu langit terbuka? Nah, sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan izinkan kami untuk belajar tentang firman-Mu, berkata-kata buat kami semua Tuhan. Biar firman pengajaran malam hari ini menjadi rema buat kami sepanjang tahun 2021, sehingga apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati pikiran kami, bahwa surga terbuka boleh terjadi. Kami boleh mengalami dari awal sampai pada akhir tahun. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan saat teduh menjelang akhir tahun, Tuhan menaruh satu rema yang terambil dalam Yohanes pasal yang pertama. Saya akan baca lebih dulu. Yohanes pasal yang pertama, dikatakan ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti pengajaran online, ataupun mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali melihat, mendengar pengajaran online dari kami GPA Glory to Glory, maka saya ingin sampaikan bahwa ayat ini yang menjadi tema kita sepanjang tahun 2021, bahwa tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan membawa saudara dan saya melihat langit terbuka. Dan doa saya ini bukan sekedar statement, bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar lip service, bukan sekedar angan-angan impian kosong, tapi saya berdoa supaya setiap kita, siapapun saudara dan saya, benar-benar mengalami surga terbuka, open heaven. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya, baiklah kita membaca lebih dulu Ulangan pasal 28 ayat 12. Saya perlu sampaikan ayat ini lebih dulu supaya kita semua boleh memahami, boleh mengerti apa yang dimaksud dengan open heaven atau langit terbuka itu. Nah, saya akan baca Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, dari ayat Ulangan 28 ayat 12 ini, yang dimaksud dengan open heaven atau surga terbuka, ini bicara tentang hujan kelimpahan. Saudara, Tuhan sudah sampaikan bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang di langit. Kalau kita ingat dengan pengajaran Yesus tentang doa, maka Yesus mengajar kepada kita
kalau engkau berdoa, hendaklah berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain saya ingin sampaikan bahwa inilah kerinduan atau isi hati Tuhan, isi hati Yesus, supaya saudara dan saya mengalami surga di bumi. Bukan mengalami surga pada saat nanti kita dipanggil pulang, tapi Tuhan menghendaki, Yesus menghendaki saudara mengalami surga di bumi. Dan saya percaya itu bisa terjadi ketika saudara dan saya ada di bawah langit terbuka. Saudara dan saya ada di bawah surga terbuka. Nah, secara singkat Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua, bahwa 3 hal ini harus saudara dan saya kerjakan sepanjang waktu, sepanjang tahun 2021. Untuk kita mengalami open heaven, maka yang pertama, saudara dan saya harus hati-hati dengan perkataan kita. Ini baru hari yang ke-7, masih ada banyak hari yang harus kita jalani. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita semua, untuk kita mengalami open heaven, maka hati-hatilah dalam setiap perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengerti bahwa setiap perkataan itu, perkataan kita ini mempengaruhi kehidupan saudara dan saya, mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami dan apa yang akan kita dapatkan. Saya pelajari saudara bahwa ternyata perbedaan antara orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dengan orang-orang yang gagal terletak pada perkataan. Saudara, tidak salah kalau kita katakan, seandainya saudara dan saya diminta untuk melakukan segala sesuatu, maka kebanyakan dari antara kita pertama-tama kita langsung berkata, wah, tidak mungkin, tidak bisa. Sangat sedikit sekali orang antusias untuk berkata, ya. Nah, disinilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya jawaban kita bisa atau tidak itu sama-sama benarnya. Ya. Tapi berpengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Saudara sadarilah, ketika saudara dan saya berkata tidak mungkin atau tidak bisa, wah ini sukar, gak bisa saya lakukan, kerjakan. Saudara dengar baik-baik, ketika kita mengatakan hal yang seperti itu, maka roh, jiwa, tubuh kita akan sepakat dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita ucapkan, sehingga terjadilah. Kalau saudara dan saya katakan tidak mungkin, maka tidak mungkin. Kita tidak akan pernah mengalami, kita tidak akan pernah mendapatkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya berkata, ya bisa, baik, beri waktu, kami akan coba. Saudara, maka hasilnya akan berbeda. Karena apa? Karena roh, jiwa, dan tubuh kita
langsung akan bereaksi, dan itu akan menjadikan saudara dan saya kreatif. Kemudian kita mulai berpikir, kemudian kita mulai mencari ide, kemudian kita mulai berusaha. Bagaimana caranya? Sehingga saudara, penting sekali buat saudara dan saya sepanjang tahun 2021, saudara harus punya perkataan iman. Kalau saya belajar Alkitab, maka saya temukan rahasia dari keberhasilan Abraham, atau Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Rahasianya hanya satu. Abraham itu selalu menjawab ya atas setiap perintah yang Tuhan sampaikan. Saudara ingat ketika pertama kali Tuhan memanggil Abram, maka firman Tuhan berkata, "Hai Abram, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, perhatikan saudara. Abram serta merta dia berkata ya, karena terbukti Alkitab mencatat keesokan harinya Abraham pergi. Abraham berangkat. Ketika Tuhan meminta Abraham setelah mendapatkan anak, "Hai Abraham, bawa anakmu, persembahkan bagiku ke Gunung Moria." Nah saudara, apa yang dilakukan Abraham? Sekali lagi Alkitab mencatat, Abraham berkata ya atas setiap apa yang Tuhan perintahkan. Abraham membawa anaknya. Saudara, rahasia dari langit terbuka adalah ketika saudara dan saya selalu berkata iman. Ya untuk setiap firman Tuhan, perintah, janji-janji Tuhan. Untuk punya perkataan iman atas setiap pekerjaan, usaha, kegiatan yang saudara dan saya jalankan di tahun 2021. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Masih ada banyak hari yang harus kita jalani. Sebab itu, mulai melatih diri kita untuk kita punya perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang punya iman. Karena pada dasarnya iman itu adalah sudah percaya, bukan belum percaya. Ketika saudara beriman, itu artinya saudara sudah percaya bahwa kelak akan terjadi, bahwa kelak akan mengalami surga terbuka, langit terbuka, hujan kelimpahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami langit terbuka? Maka nomor 2 yang harus saudara dan saya punya adalah kita harus punya tekad yang kuat. Sekali lagi saya ingin sampaikan, setelah saudara dan saya punya perkataan yang benar di hadapan Tuhan, maka yang kedua, saudara dan saya harus punya tekad yang kuat. Ada banyak orang punya keinginan,
Kalau saya tanya, apa keinginanmu di tahun yang baru? Wah, jawabannya macam-macam. Ya. Tapi persoalannya adalah sejauh mana keinginan itu dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan. Ada banyak orang punya keinginan, tetapi susahnya luar biasa untuk mewujudkan, untuk meraih, untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, sebab itu saudara dan saya harus ambil keputusan untuk mempunyai tekad yang kuat. Tekad yang kuat ini bicara tentang tindakan yang mengalahkan setiap perasaan yang timbul, setiap perasaan yang ada. Itu namanya tekad. Ya. Kalau saudara punya keinginan tetapi tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya ketika saudara punya keinginan dan saudara mau melakukan, bertindak dengan mengalahkan segala perasaan yang ada, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran, entah itu keengganan, maka hasilnya akan nyata, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat Alkitab mencatat ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Pada saat itu Yesus datang ke kota itu dan orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Sangat sulit untuk wanita yang pendarahan ini mendekati Yesus. Tapi karena dia punya tekad yang kuat dan dia punya perkataan yang baik, sehingga Alkitab mencatat wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mendesak, dia berusaha, dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Sehingga kesembuhan boleh terjadi. Saudara ingat tentang Zakheus? Alkitab mencatat Zakheus orang pendek. Sangat sulit bagi Zakheus untuk melihat Yesus yang pada saat itu datang ke kotanya. Tapi karena dia punya tekad yang kuat, maka dia melepaskan identitas dirinya, atribut dirinya sebagai seorang pembesar, sebagai seorang petugas pajak. Dia tanggalkan itu semua dan dia rela naik ke pohon ara untuk melihat Yesus Kristus Tuhan. Saudara, tekad-tekad yang seperti ini yang harus saudara dan saya canangkan dalam hati ini, dalam pikiran ini, dalam hidup ini, untuk kita mengalami surga terbuka. Maka diperlukan tekad yang kuat. Sekalipun mungkin itu ada banyak tantangan. Sekalipun mungkin itu ada banyak cibiran dengan tindakan usaha yang saudara sedang kerjakan. Mungkin ada hinaan-hinaan yang saudara akan terima ketika saudara menjalankan tekad itu demi mencapai atau meraih surga terbuka. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, untuk kita mengalami surga terbuka, maka diperlukan tekad yang kuat. Markus 10, kita lihat sebentar ya. Markus 10, Alkitab mencatat ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Bartimeus
Markus 10 ayat 46 saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ini adalah salah satu contoh tekad yang kuat yang dimiliki oleh Bartimeus, supaya dia bisa melihat, maka dia berusaha, maka dia melakukan satu tindakan yang mengalahkan perasaannya. Saya percaya ketika orang banyak itu berseru, menegur, melarang Bartimeus untuk berteriak memanggil Yesus, pasti dalam hatinya ada pergumulan. Tapi sekali lagi Bartimeus bisa mengalahkan perasaannya, rasa terhinanya. Sama halnya seperti seorang perempuan Sirofenisia datang kepada Yesus. Yesus bilang, hanya untuk anak-anak Tuhan saja. Sampai dikatakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Tapi perempuan Sirofenisia ini tetap bertahan. Sehingga apa yang terjadi? Kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi. Bapak Ibu Saudara, tekad yang kuat dibutuhkan. Terlebih di tahun 2021 yang kita tahu tahun yang penuh perjuangan. Seluruh dunia mengalami, dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya berdoa, biar Allah Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara untuk mempunyai tekad yang kuat. Terlebih di dalam mengiring Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami surga terbuka, open heaven. Maka yang pertama, saudara dan saya harus memiliki perkataan yang benar, perkataan yang punya iman. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang kedua, miliki tekad yang kuat. Karena hanya dengan tekad yang kuat yang bisa mengalahkan perasaan itu yang akan mendapat atau mengalami surga terbuka. Yang ketiga, bicara tentang disiplin diri. Saudara, disiplin juga bicara tentang konsisten, bicara tentang kontinuitas. Tidak bisa dalam hidup ini up and down. Saudara hanya punya perkataan yang baik pada masa-masa tertentu. Saudara hanya punya tekad yang kuat pada masa-masa tertentu, temporal. Saudara, yang Tuhan mau adalah saudara dan saya punya kedisiplinan, punya konsisten, punya kontinuitas, terus menerus dikerjakan, terus menerus. Ketika saudara dan saya mengerjakan secara terus menerus, maka saya percaya
pada saatnya nanti Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya tidak perpanjang pengajaran firman Tuhan malam hari ini, tapi biarlah pengajaran yang singkat ini memotivasi saudara dan saya untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan, untuk mengalami surga terbuka dalam kehidupan kita semua. Doa saya, biarlah pesan tahun baru ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Pengajaran singkat hamba boleh sampaikan. Mari Allah Roh Kudus meteraikan itu dalam loh hati setiap kami yang mendengar. Mampukan kami untuk melakukan sepanjang tahun 2021. Kami punya perkataan yang benar, punya perkataan yang beriman. Kami punya tekad yang kuat, dan kami punya kedisiplinan diri. Kami percaya ketika kami kerjakan itu, maka di akhir tahun kami sungguh mengalami surga terbuka. Bahkan sepanjang tahun kami menikmati hujan kelimpahan. Berkati setiap pribadi yang malam ini bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka satu persatu dalam kesehatan, terutama tubuh, jiwa, roh, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, Tuhan memberkati. Di tahun yang baru 2021, biar tangan kanan Tuhan yang memegang mereka, yang mengangkat, menopang, bahkan memberi kemenangan demi kemenangan buat setiap kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.